satu contoh ini aja, contoh aja. Contoh nama produk adalah keripik tempe coklat. Ini nama produk. Mereknya ada nggak Bu? Mereknya Ario. Jadi satu ada nama produk, yang kedua ada mereknya, yang ketiga komposisi harus ada. Keempat, ya, poin keempat yang harus diberi adalah legalitas. Maksudnya legalitas itu mencantumkan PRT, mencantumkan halalnya juga, dan ada nomornya. Sekali lagi, tidak hanya tulisan PRT, tapi ada nomornya PRT. Halalnya juga ada nomor halalnya juga. Kita hanya pakai standar PRT dan halal saja. Kemudian ada, tadi saya lihat ada mencantumkan NIB, tidak perlu. Jadi hanya PRT dan halal saja. Itu poin nomor 4. Poin nomor 5 adalah kode produksi. Tulisannya kode produksi, jangan ditambah dan dikurangi. Kode produksi, dan tidak boleh ada tulisan angka 1 sampai 10 atau 9. Kemudian biasanya kan tanggal, bulan, terus kotak-kotak kita, tinggal dicoret. Jangan, tidak boleh ada coretan. Kalau punya 2 varian, 2 macam, 3 macam rasa, jangan dicontek. Lebih baik dengan buat stiker rasa baru ditempelkan, itu baru diperbolehkan, tapi jangan pernah ada dicoret. Jadi nanti di kode produksi, di sampingnya tulisan itu atau di bawahnya dengan buat kotak kosongan. Terus untuk mencantumkan tanggal produksinya, dengan bisa pakai namanya stiker label, model tembakan. Ya, harganya sekitar 20.000, nomor 25.000. Ada toh? Nah, pakai itu, bukan pakai spidol. Itu. Kemudian ketentuannya lagi ada lebih digunakan sebelum expired. Tulisannya bukan masa expired. Sekali lagi, tulisannya di kemasan bukan masa expired, tapi baik digunakan sebelum. Dan itu juga tidak boleh ada coretan lagi. Bukan berarti ongkos siji loro telu dan seterusnya nanti tinggal nyontek-nyontek, tidak diperbolehkan juga. Jadi tetap nanti berupa kotak yang kosong. Caranya lagi nempelkannya sama dengan stiker label itu. Nah, belum Pak, belum. Sabar Pak. Sepuluh Mas, 6. Ke-7. Sekarang 7. Oh, ke-8. Nah, yang ke-8 tulisannya di sini harusnya berat bersih. Kalau berupa cairan, sekali lagi, kalau berupa cairan, kan tadi ada botol kecap atau apa tadi. Nah itu tulisannya apa di situ? Berat bersih atau nggak ada malahan? Tulisannya apa Bu? Berat bersih atau apa? Isi bersih, betul. Jadi kalau produknya itu berupa cairan, tulisannya bukan berat bersih tapi isi bersih. Udah sama. Terus kalau berat bersih jangan ditulis gram, jangan ditulis GR, cukup ditulis G saja. G saja, huruf kecil, jangan huruf besar. Karena ini kalau mau masuk pasar global, pertama kali si buyer akan melihat itu dulu, cara penulisannya sudah benar atau belum. Jadi kalau cara penulisannya sudah salah, biasanya mereka sudah nggak mau
makan. Kalau buka makan mau ngetes makan asal-asal. Nggih. Kemudian kalau sudah sampai di berat bersih, jangan lupa berikutnya lagi nomor 9 Pak Nggih. Diproduksi oleh, tulisan diproduksi oleh, jangan ditulis biasanya kan ada nomor WA ya, jangan. Cukup nama misalnya Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, gitu aja. Jangan sak komplit alamat ya, paham ya? Jadi cukup nama Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian yang ke-10, tolong di halaman sampai di belakang, di kemasan yang belakang ditambahin namanya history atau deskripsi produk. Kalau memang produknya ini, mohon maaf nih ceritanya, saya ambil contoh satu ini aja, tebus kajol. Jangan tahu tebus kajol? Tahu? Ada yang tahu tebus kajol? Sama, saya juga tidak tahu, apalagi orang luar. Nah, bagaimana orang luar kita bisa tahu tebus kajol? Silakan cantumkan di di kemasan di belakang, di pojok di atas, tulis di situ apa sih tebus kajol. Ceritakan apa sih tebus kajol itu, ceritakan. Kalau misalnya itu cipmong misalnya itu, ya tulis, ceritakan tentang pisang itu mungkin dari mana. Kalau produknya sudah jelas begini, oh misalnya ini keripik pisang, orang luar pun juga tahu itu gambar pisang. Berarti saya nggak perlu menjelaskan pisangnya, saya hanya menjelaskan perusahaan saya. Kami adalah perusahaan bla 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 seperti itu. Jadi cerita. Jadi di belakang itu di pojok atas, mau kanan mau kiri silakan, tapi tulislah cerita. Jadi orang luar itu supaya tahu produk kita itu opo. Rengginan, Indonesia ngerti. Jujur Pak ya, saya kasih tahu, orang Turki itu nggak tahu namanya salak. Jadi waktu itu membawakan produk saya ke Turki, saya bawakan salak. Katanya orang sana itu tidak tahu itu buah apa. Makanya perlu namanya cerita di sini. Jadi orang itu tahu, oh ini ada dibuat dari ini, seperti itu, ceritakan. Setelah itu nomor 11, cara penyajian. Di sini ada jahe atau apa enggak di sini? Nah, seperti ini. Ini produk mentah. Apakah kita harus menjelaskan caranya enggak kira-kira? Perlu. Si sana itu iki digoreng, mau dioven, mau digodok, apa dimakan langsung, padahal ini mentah. Nah, cara penyajian, apalagi kalau produknya itu seperti kopi. Kalau kopi itu takaran kopinya kadang dengan yang buat dengan saya juga beda. Nah, silakan 1 sendok teh untuk berapa mililiter. Jadi pas rasanya itu. Kalau gula nggak usah dimasukkan, karena gula relatif. Tapi kopi biar rasanya, saya beli produknya dengan misalnya kopi. Jenengan ngomong saya 1 sendok teh. Saya nggawe, jenengan ngomong Pak sak cangkir iki nggawe ini ngang 1 sendok makan. Ya, jenengan ngomong gitu. Tapi nggak ditulis berapa airnya.
cuman segelas ngomongin itu. Nah, standarnya jenengan airnya ben kopi kroso, airnya cuma separuh. Tapi karena tidak ada cara penyajiannya, akhirnya banyunya saya buat penuh. Yang terjadi akhirnya kopinya terasa hambar dan akhirnya buyer nggak mau beli. Itu pentingnya cara saji. Artinya apa? Benar-benar nanti si batu mengikuti apa yang di cara saji. Kemudian nomor 12, cara simpan. Cara simpan. Kalau produk makanan seperti ini, kan kadang ada yang mensewu, tidak ada bisa ditutup lagi. Setelah dibuka biasanya kan ada kemasan yang sudah ada, nggak contoh ya? Contoh satu. Nah, ini ada jebloknya. Jadi petunjuk penyimpanan sebenarnya cuma gampang. Setelah dibuka silakan habiskan. Loh, jangan ketawa kan? Tapi kalau bahasa orang luar itu sangat penting. Jenengan misalnya jangan beli produk saya yang modelnya nggak ada ziplocknya. Produk saya misalnya keripik, tidak ada tulisan setelah dibuka segera habiskan. Karena saya begitu tak buka baru makan satu, telepon bunyi, otomatis saya taruh. Telepon bunyi, anak saya manggil, ya, saya ke depan. 1 jam kemudian saya balik mau makan keripiknya lagi, melempem oporan, melempem. Habis itu mesti saya telepon yang punya produk. Aku tuku produknya sampai kok melempem. Ya, karena apa? Menjawab apa sekarang? Ayo, mau jawab gimana? A sampai Z mesti ngomongin. Mempertahankan, paling sampai dibuka ditinggal ini. Saya ngomong, enggak Pak, saya buka-buka nggak makan. Buyer mulai gitu, menjatuhkan. Tapi kalau ada cara simpan, dan penyajian ada, jenengan cukup jawab, mohon maaf Pak Arso, jenengan nggak baca Pak tulisan cara simpan dan cara penyajian, selesai. Jadi itu untuk menghindari hal-hal terjadi namanya debat kusir. Satu. Yang kedua, di luar itu sangat menghormati namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau itu komplit dan disampaikan ke pemerintahnya sana, terus pemerintah sana mengiyakan, saya sebagai importer habis usaha saya bisa ditutup gara-gara beli produk jenengan, gara-gara omongan konsumen yang komplit tadi, usaha bisa tutup. Paham ya? Cara penyajian, cara simpan. Lebih baik kalau ada tambahan dana lagi, ada namanya uji nutrisi atau kandungan gizi, itu akan lebih baik. Kalau misalnya ke Malaysia, kalau misalnya ke Malaysia itu tanpa ada namanya kandungan gizi, itu hanya dijual di wilayah setempat. Kalau boleh kita ngomong, mungkin hanya di wilayah kelurahan atau kecamatan saja. Misalnya saya orang kecamatan Waru, saya punya toko di Waru. Karena izinnya hanya PRT dan halal saja, tanpa ada yang lainnya lagi, produk saya hanya bisa dijual di Waru. Begitu saya nyebrang ke Gedangan, saya kena sanksi oleh pemerintah. Gitu, oke. Jadi ini harus dipenuhi. Terakhir, setelah itu apalagi nih? Komposisi sudah, ini sudah. Terakhir, semua bahasa tadi yang ada di kemasan dibuat dalam 2 bahasa. Karena orang Turki itu Turki bukan orang Indonesia, jadi harus bahasa Inggris. Nah, kenapa kita pilih Turki yang kali ini?
Karena Turki itu negara yang malang kada, nggak jelas ikut benua Asia atau benua Eropa. Kalau produk saya yang sudah di Turki itu biasanya dibawa ke Eropa, tanpa izin apapun bisa masuk Eropa, tapi masuk Asia juga bisa. Jadi kalau masuk di Turki enaknya seperti itu. Oke, makanya kita pilih untuk yang malam ini itu ke negara Turki, salah satunya. Nanti sekaligus kita bisa sedikit tahu potensi produk kita masuk ke Eropa dan di Asia. Oke. Jadi ini nanti mohon dari ini nanti dikumpulkan di LPU nih. Oke. Nanti di LPU aja nggih. Nggih. Nah, nanti masalah desain kemasan nanti menyusul saja. Oke. Artinya tetap diberangkatkan tapi dengan catatan sudah diperbaiki. Kita juga nggak mau memberangkatkan seperti ini langsung diberangkatkan karena nanti zong percuma saja. Sampelnya dulu, namanya tes market Pak. Namanya tes market. Jadi nanti yang dikirimkan satu produk itu cuma 3 piece saja. Banyak-banyak 3 piece saja. Terus nanti untuk produk yang mentah, bahasanya bahasa Turki sama Inggris ya? Bahasa Indonesia dan Turki saja. Bahasa Indonesia dan Inggris saja. Nah, untuk yang produknya ini mohon diperhatikan, kalau modal yang mentah-mentah gini tetap ada stikernya, seperti tadi. Tapi kalau lebih bagus, ini plastiknya masih jauh dari standar. Ini terlalu tipis, jadi harus dibuat lebih tebal lagi. Ini sekilo begini ya. Mas, setengah. Untuk kemasan ya, kan kadang satu negara itu ini agak menghindari plastik kadang-kadang. Ada yang seperti itu, tapi untuk di Turki nggak apa-apa pakai seperti, tapi dibuat lebih tebal. Ya. Terus nanti mohon yang punya produk sampaikan, untuk produk ini tetap nggak usah pakai yang gini, pakai yang ini nggak apa-apa, tapi plastiknya lebih tebal, stikernya dibuat yang transparan, vinil. Transparan, jadi tampak lebih elegan. Soalnya kalau nanti pasang stiker begini kurang, itu sudah di pasar lah, kita bukan jualan di pasar tapi ke negara lain. Jadi dari segi kemasan juga harus diperhatikan. Nah, kita maksimalkan tanggal 31 Agustus produk sudah bisa terbang ke Turki. Ya kalau ngurus sendiri ke ekspor center kan nggak bisa menguruskan ya, karena kita kan bukan ke arah sana. Tapi bisa dengan ngurus sendiri, tapi kita bantu untuk berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait. Termasuk nanti misalnya kalau kan agak lama nanti kita juga minta tolong ke dinas koperasi setempat, kalau Kabupaten Sidoarjo mungkin minta surat rekomendasi bahwa halal masih dalam proses pengurusan, itu sudah cukup. Sebagai bukti memang kalau nggak halal biasa 2-3 bulan. Nah, dengan surat itu nanti mohon dibantu Pak Memin bikin surat kayak ini ke dinas nanti saya coba bantu Pak Kadis juga kan. Nanti juga saya akan sampaikan ke Pak Kadis Sidoarjo ya. Untuk membantu mengeluarkan surat rekomendasi bahwa dari produknya NU ini masih dalam proses pengurusan namanya halal supaya bisa masuk ke Turki. Gimana? 3 minggu. Nah ini kan 3 minggu berarti September kan? Terlambat. Kita maunya di bulan ini kita sudah lakukan
pengiriman ke publik. Nanti mau diacarakan atau enggak monggo terserah dari pihak LPMU. Oke. Karena target tadi saya dengar tanggal 22 Oktober hari santri. Nanti tujuannya sudah beda lagi dan kelasnya sudah beda. Kemampuan jenengan ini nanti untuk yang ke Dubai, ke tanggal 22 Oktober nanti itu jenengan sudah benar-benar menjadi eksportir kedua. Kalau Turki ini coba-coba dulu. Tapi kalau nanti di momen 22 Oktober di hari santri, kita harapkan jenengan juga sudah ke bea cukai, sudah kemana-mana. Nanti kita akan coba bantu mendampingi supaya tanggal 22 Oktober dengan itu memang resmi terdaftar menjadi salah satu eksportir Indonesia. Oke. Jadi nanti diumumkan di acara tanggal 22 Oktober dengan bangga. PCNU bisa menciptakan 100 atau 50 eksportir mandiri UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Dan itu resmi Pak, tercatat di Kementerian Perdagangan sudah resmi, bukan hanya eksporter. Makanya nanti ada proses-prosesnya menuju tanggal 22 Oktober itu. Nanti kita coba bantu kalau cepat. Yang penting dengan juga mau cepat. Kan gitu Pak Wendy, harus cepat. Kurang lebih ya kan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kurang lebih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nyem. Kalau sudah makan cip mong, produk asli Sidoarjo, tidak akan bisa mengatakan enak kalau tidak beli ya.